Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini gue lebih pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang belum sempet gue jawab. Jadi sesi baru lah ya, kita sebutnya jawab-jawab tipis, JJT. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan supaya kalian juga bisa belajar dari pertanyaan orang lain yang mungkin kalian juga butuh. Oke, komentar pertama yang mau kita respon dari video yang ini. Oke, di sini dibilang tetap semangat cari FYP. Oke, semangat juga buat kalian yang udah nonton video TikTok algoritma tersebut. Di sana gue cerita banyak ya soal gimana cara kita bisa nembus FYP gitu. Tapi problemnya adalah gimana kalian tuh bisa konsisten ke satu topik dulu. Jadi buat kalian yang masih bingung mencari topik apa yang mesti gue bahas di konten gue ya, fokus dulu ke satu topik. Kalian jalanin dulu mungkin sekitar 20 konten secara konsisten, minimal 3 konten per minggu. Nah, di situ harusnya kalian udah punya traction untuk dibaca oleh AI-nya TikTok. Nanti konten-konten kalian itu akan diarahkan ke orang-orang yang membutuhkan topik tersebut. Oke? Semangat cari FYP. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, pertanyaan lagi dari konten yang TikTok ya. Cara pengikut banyak bang. Oke, simple. Ketika kalian pengen punya followers yang banyak, logika yang sama ketika kita terapkan. Ketika kamu ngelihat satu akun, kamu decide untuk follow, itu alasannya apa? Kira-kira biasanya tuh antara akunnya bermanfaat, kamu dapat ilmu, kamu dapat informasi, kamu dapat pengetahuan baru, kamu dapat tutorial-tutorial, atau mungkin akunnya lucu, menghibur. Jadi kamu pengen mendapatkan hal tersebut lagi, makanya kamu follow, begitu ya? Jadi kalau misalnya kamu sekarang mikir, gimana caranya saya bisa dapetin followers yang banyak? Kamu harus menjawab kebutuhan dari audiens kamu. Apakah audiens kamu sukanya informasi ilmu-ilmu dari kamu? Atau mereka butuh update dari kamu? Atau kamu orang yang lucu? Jadi mereka menunggu konten-konten kamu lucu selanjutnya. Simple pola pikirnya. Menjawab apa yang orang lain butuhin. Ketika kamu udah bisa menjawab itu, otomatis orang akan follow kamu dengan tanpa harus dipaksa-paksa atau kita harus ibaratnya apa ya, menghalalkan segala cara untuk dapat follower ya. Jadi orang follow karena satu alasan tertentu. Jadi yang perlu kamu tahu, alasan orang-orang itu mau follow kamu karena konten kamu seperti apa. Oke, sekarang dari video yang ini nih ya, bang, kalau ditentukan oleh AI worth it nggak sih? Worth it mungkin ya ngomongnya. Soalnya saya nggak pintar baca chart. Oke, ini adalah ngomongin tentang AI gitu ya, karena di situ gue ngejelasin tentang robot trading gitu. Sebenarnya ketika kita menentukan parameternya, kita juga harus belajar baca chart. Paling enggak, kalian itu memahami konsep support resistance dulu. Nggak perlu yang ribet-ribet, karena menurut gua, support resistance itu adalah patokan kemana harga akan berjalan. Karena biasanya harga itu berjalan dari support ke resistance selanjutnya. Oke? Dari resistance kalau udah turun, akan ke support selanjutnya. Dengan basic konsep fundamental support resistance aja, sebenarnya kita bisa menentukan kemana harga akan lanjut bergerak. Lihat juga trennya, lagi uptrend atau downtrend, baru kemudian kita tentukan AI parametersnya seperti yang gue jelaskan di video tersebut. Oke? Misalnya kalau kalian nggak bisa baca chart, nggak apa-apa. Banyak konten-konten yang bisa kalian konsumsi untuk mempelajari konsep support resistance itu seperti apa sih? Atau kalau misalnya kalian juga pengen gue membahas konsep support resistance, kalian tulis di komen di bawah. Kalau misalnya demand-nya banyak, nanti gue akan buatin video buat kalian. Lanjut ke komentar ketiga, oke? Masih di video yang sama juga. Seru banget nih, kayak banyak banget yang tertarik ya. Bro William mau nanya di koin KCS. Oke, jika range market kita udah tentuin di area 17 KCS sampai 20 KCS, nah terus market lagi floating di area 18 KCS. Terus kita ganti range-nya lebih sempit ke range 17-19. Apakah akan kena fee, or penalty, atau USDT, or KCS kita akan berkurang? Terus kalau kita udah profit grid-nya, cuma belum tembus range yang kita tentukan, terus kita mau close, apakah kena fee atau biaya potongan lagi nggak ya? Terima kasih banyak sebelumnya, Bro William. Oke, terima kasih juga buat pertanyaannya. Simple, kalau misalnya lagi posisi seperti itu, kita ganti parameternya. Seingat saya, itu kita berubah di entry price-nya. Mendingan sih nggak apa-apa ya kalau menurut aku. Karena kalau range-nya tadi dibilang 17-20, menurut aku itu masih make sense kok. Selama areanya itu masih dalam area support resistance. Jadi patokan kita selalu pasti support dan resistance. Karena ketika nanti harganya udah tembus 20, kalau misalnya itu ada resistance, ya itu akan menjadi waktunya kita entry juga gitu. Ya mesti diingat, selama harganya masih dalam range support resistance, should be okay, nggak perlu dikecilin gitu. Karena kalau terlalu kecil, nanti parameter juga nggak bisa terlalu banyak. Yang pertanyaan nomor 2, kalau misalnya di close apa kena fee? Kayaknya nggak kena fee kok. Selama grid profit kalian plus, kemudian capital gain-nya juga plus, itu akan plus. Jadi nggak ada potongan lagi.
potongannya itu terjadi setiap transaksi ya, itu langsung memotong ke KCS kalian gitu. Lanjut lagi di pertanyaan ini ya, Bang, kalau margin sama stacking itu kayak gimana tuh cara mainnya? Oke, yang pertama kali harus kita klarifikasi adalah jangan ngomongin cara main. Kalau main berarti kan ya kita bercanda-bercanda ya. Kalau misalnya saya lebih suka pakai terminologi cara tradingnya atau cara menggunakannya gitu. Oke, kalau margin artinya kita tuh minjem sejumlah uang dari liquidity providernya, antara itu exchangernya atau enggak LP-nya ya. Dengan kita minjem, artinya akan ada bunganya ya di situ dan berpotensinya sebenarnya lebih bahaya juga. Misalnya, kamu pakai leverage 1:100. Artinya dengan modal mungkin kamu punya 100 USDT, kamu bisa pakai dana sampai dikali 100, berarti 10.000 USDT. Of course, kalau kita ngomongin potensi profitnya juga dikali 100. Tapi jangan lupa juga bahwa potensi resikonya juga dikali 100. Artinya, turun 1%, liquidated. Buat kalian yang belum mahir untuk teknik analisis dan menganalisa dengan benar, lebih baik menurut saya di spot market aja, karena akan lebih aman dan nggak membuat uang kamu tuh cepat habis kayak gitu. Karena kalau kamu udah pakai margin, artinya akan ada kemungkinan kamu kena margin call dan habis. Karena untuk menggunakan margin, kamu harus punya money management yang benar. Kalian bisa cek videonya di sini, karena udah saya jelasin bagaimana cara menggunakan money management yang benar. Nah, kalau untuk staking, itu ibarat kita tuh kayak lagi deposito. Kita meminjamkan aset kita untuk dititipkan, nanti ada bunganya yang kita terima gitu. Jadi ibaratnya logika seperti deposito lah gitu. Simpelnya ya masuk ke dalam poolsnya, liquidity poolsnya, lalu kita stake di situ. Dengan nanti ada, misalnya ada APR atau APY, Annual Percentage Yield atau Annual Percentage Return. Pertanyaan lagi, ada saran koin yang bagus nggak buat trading bot, Bang? Makasih sebelumnya. Sama-sama, terima kasih untuk pertanyaannya. Koin yang bagus itu harus sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Saya tuh nggak bisa ngasih rekomendasi koin, karena tiap koin yang kamu ambil, kamu pilih untuk kamu tradingin, itu harus kamu pahami dulu. Nature-nya seperti apa, utility-nya seperti apa, karakternya seperti apa, volatile atau enggak gitu. Karena dengan research kamu sendiri, kamu akan lebih yakin sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya harus kasih rekomendasi, kayaknya sulit juga ya, karena tergantung dari karakter kamu sebagai traders juga. Yang pasti konsep awalnya memilih koin untuk di tradingin adalah support dan resistance. Itu modal dasar. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Semoga apa yang gue jawab kali ini bisa membantu kalian. Dan buat kalian yang juga pengen nanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di bawah. Di video selanjutnya nanti akan gue jawab dengan video seperti ini lagi, supaya kita bisa belajar dan mengembangkan potensi-potensi cara menghasilkan uang dari internet di kedepannya. Karena kita udah sekarang hidup dalam creators economy. Jangan lupa untuk share video ini. Kalau misalnya kalian dapetin sesuatu, kasih like lah paling enggak, supaya video ini bisa ditonton ke lebih banyak orang lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye.